A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Safinah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah amalakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah antum semua. Alhamdulillah kita telah berlalu melalui hari demi hari di bulan suci Ramadan ini dan tidak terasa kita telah memasuki di penghujung bulan. Kita sudah masuk ke 10 hari terakhir, bahkan kita sudah menyelesaikan malam-malam mulia, malam Lailatul Qadar. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima salat, munajat, bacaan Al-Qur'an, doa-doa, zikir yang kita lakukan di pagi, siang dan malam hari. Ikhwani wa akhwati sekalian, bulan Ramadan memang dikenal dengan bulan ibadah. Bulan Ramadan memang dikenal dengan bulan memperbanyak amal saleh. Akan tetapi ternyata dalam didikan Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam, kita diajarkan bahwa bulan Ramadan bukan hanya untuk memperbanyak amal ibadah saja. Dalam khutbah Ramadaniyah yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi sangatlah jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mensifati bulan Ramadan dengan begitu istimewa. Suatu bulan yang mana disebutkan dalam khutbah tersebut sebagai bulan penuh keberkahan, yang nafas-nafas kita dihitung tasbih, tidur kita dihitung sebuah ibadah, amal-amal kita dijamin makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana amal kita bisa makbul sedangkan kita mendapati bahwa suatu amal terkadang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkadang tidak pula. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa amalan seorang muslim, amalan seorang mukmin itu memiliki syarat-syarat untuk diterima. Jadi terkadang ada sebuah amalan yang dilakukan oleh kita, tapi ternyata hanya sampai pada derajat sah, selesai tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan saja. Artinya beban yang Allah berikan kepada kita sudah selesai kita tuntaskan dan sudah selesai kita lakukan. Masalah diterima atau tidak itu pembahasan lain. Orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin menghamba lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mencari bagaimana amal ibadah mereka sudah ia lakukan, tapi mencari bagaimana amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Artinya jika seseorang tidak memiliki ketakwaan, maka jangan berharap amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa penjelasan hadis dikatakan bahwa ayat ini ingin menjelaskan bahwa seberapa besar ketakwaan seseorang, maka sebesar itu pula amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan suatu amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan yang kita lakukan ini fa'ilnya, pelakunya memiliki ketakwaan 50%, maka amal ibadah kita akan diterima 50%. Begitu pula jika lebih dari 50%, hampir 70%, 80% ketakwaan yang kita miliki, maka sebesar itu pula amal ibadah kita akan diterima. Dan sebaliknya, jika amal ibadah kita dilakukan oleh diri kita yang memiliki ketakwaan yang sangat minim, 30, 20, bahkan hingga 10%, maka sebesar itu pula amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tolok ukur dari diterimanya sebuah amal adalah ketakwaan yang dimiliki oleh seorang penghamba. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwalah, amal-amal mereka lah yang Allah terima amal ibadahnya. Akan tetapi uniknya dalam bulan puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat yang cukup populer dan sering didengungkan di setiap memasuki bulan Ramadan, bahkan banyak kajian yang dibahas ketika masuk bulan Ramadan. Ayat yang menjelaskan tentang kewajiban bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun." Itu semua diberikan, dibebankan kepada kalian puasa ini, tugas ini, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya, seorang yang mukmin, yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, Allah berikan tugas khusus, yaitu melakukan ibadah puasa Ramadan. Yang dengan harapan dengan puasa ini ia akan menggapai satu derajat lebih tinggi dari keimanan, yaitu ketakwaan. Dan ketika seseorang sudah sampai ke derajat takwa, maka perlu diyakinkan bahwa amal ibadah yang ia lakukan bisa mendapat jaminan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah kaget ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah khutbahnya sebelum memasuki bulan Ramadan, wa amalukum fihi makbul. Amal kalian di bulan Ramadan makbul. Mengapa? Karena dibarengi dengan sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu as-siyam, berpuasa. Ikhwani wa akhwati sekalian, sehingga puasa ini selayaknya menjadi momentum khusus, menjadi sarana kita untuk mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas rohani kita dari tingkatan keimanan menuju tingkatan ketakwaan. Dan orang yang beruntung sebenarnya adalah orang yang keluar dari bulan Ramadan, ia telah membawa predikat baru, ia mendapatkan maqam jadid, ia telah memiliki derajat yang ia dapatkan oleh-oleh dari bulan Ramadan, yaitu ketakwaan. Karena dengan ketakwaan yang ia dapatkan dari bulan Ramadan ini akan membuat seluruh amal ibadah yang ia lakukan bukan hanya sah, bukan hanya selesai dilakukan, tapi makbulun indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati sekalian, selayaknya seseorang ketika sudah melewati bulan Ramadan, selain ia berusaha untuk membekali dirinya dengan ketakwaan agar mendapatkan qabulul a'mal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia pun seharusnya faham bahwa bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sosok didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syahid di bulan Ramadan mulia ini, di malam Lailatul Qadar, yang mana ucapan beliau ketika ditebas oleh Abdurrahman bin Muljam, tidak ada ungkapan yang begitu sangat mengandung makna besar
yaitu ungkapan fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, demi pemelihara Ka'bah, aku telah menggapai kemenangan. Aku telah beruntung. Keberuntungan yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib perlu kita kaji. Apa yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib? Masa kecil beliau sulit. Hidup dalam kondisi kesulitan. Berjuang bersama Rasulullah ketika beliau masih kecil. Bahkan ketika Imam Ali bin Abi Thalib mulai beranjak remaja, membantu berdakwah bersama Rasulullah hingga hijrah ke Madinah. Di Madinah tidak berhenti demikian. Beliau membantu Rasulullah menjalankan taklif-taklif yang ia lihat bahwa itu harus ia jalankan. Imam Ali bin Abi Thalib melakukan peran yang sangat penting di sisi Rasulullah dengan jerih payah beliau. Bahkan hingga beliau mendapatkan musibah, dikucilkan, dimusuhi oleh seluruh kawan dan lawan pada kala itu. Orang yang dulunya dekat bersama beliau karena melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Imam Ali bin Abi Thalib, membuat Imam Ali bin Abi Thalib sedikit dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan tidak heran kita mendapati beberapa sahabat yang tadinya dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib karena satu dan lain hal menjadi lawan di beberapa peperangan. Kondisi beliau sangatlah sulit. Tidak ada dunia yang beliau dapatkan. Beliau dikenal dengan azhadus sahabah. Sahabat yang paling zuhud. Akan tapi hingga akhir hayatnya beliau hanya mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Tidak ada dunia yang beliau dapatkan. Akan tapi kemenangan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika kita membahas, mengkaji makna fuztu wa rabbil Ka'bah, artinya seakan-akan kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari sosok Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kita keluar dari bulan Ramadan menjadi alumni fuztu wa rabbil Ka'bah. Seperti halnya kita di Ashura keluar dari bulan Muharram menjadi alumni hayhat minadzillah. Alumni fuztu wa rabbil Ka'bah, hendaklah kita mempelajari dari Al-Qur'anul Karim. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita akan mendapatkan predikat faizun, mendapat gelar fuztu wa rabbil Ka'bah. Itu makam yang bisa kita raih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur di ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut Allah, wa yattaqi, dan menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, maka merekalah sosok orang-orang yang beruntung. Artinya untuk menggapai makam al-fauz, hendaklah seseorang memiliki 3 sifat. Yang pertama, taat pada Allah dan Rasulnya. Yang ini dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa ini makna umum. Dari makna umum ini terjelaskan dengan 2 penjelasan. Ada makna batinnya, ketaatan pada Allah dan Rasulnya dengan menyimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah minallah, rasa takut yang ia miliki di dalam hatinya. Jadi ketika ia mengamalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perintah dari Allah, kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah dari Rasulullah, kita taati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan itu semua dengan dasar khasyatun minallah, atas dasar rasa takut. Dan takut ini tidak bisa kita buat-buat. Perlu ada sebab-sebabnya sehingga muncul rasa takut. Rasa takut ini disertai dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Al-Quran menjelaskan bahwa yang bisa takut hanyalah al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa yang takut pada Allah hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Orang yang paham mengenal Allah. Orang yang paham mengenal Rasulullah. Dalam hatinya akan muncul rasa takut yang membuat dia bergerak untuk taat pada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul sababun, menjadi sebab untuk al-khasyah. Dan dari khasyah ini akan muncul sebuah ketaatan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini secara batin. Jadi ketaatan yang kita lakukan harus memiliki makna batin, yaitu khasyah minallah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup itu, wayattaqi, dan ia mewujudkan rasa takut itu dalam amal perbuatan dia dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangannya secara zahir. Sehingga al-khasyah minallah itu makna batin, sedangkan takwa Allah itu makna zahiri. Dua hal ini adalah penjelasan dari ati'ullah wa ati'ur rasul. Jika ini bisa kita jaga, maka Al-Quran menjamin bahwa orang tersebut faulaika humul faizun. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. A'anallah wa iyyakum lil amal salih wa nas'alullah ta'ala lana wa lakumul qabul wa taqabbalallahu minna wa minkum al-a'mal wa syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.